Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji video UKIN PPG tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Pelita Elvani Manurung dengan nomor induk mahasiswa 2404 1081 152, program bidang studi Bahasa Indonesia, asal LPTK Universitas Wisnuwardana Malang. Saat ini mengambil video UKIN di SDS Tunas Sarapan dengan materi pembelajaran kalimat transitif dan kalimat intransitif. Silahkan menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi. Semangat pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Bagus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oke, sekarang kita siapkan dulu ya. Ayo ketua kelas siapkan. Berdiri. Pada memberikan salam. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita belajar, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Supaya tahu siapa yang gak hadir hari ini. Adina, Hadir, Bu. Bunga. Oh iya, tadi orang tuanya ngirim surat sama ibu katanya Bunga lagi sakit. Nah, kita doakan ya, semoga si Bunga cepat sehat dan besok bisa bersekolah lagi bersama kita. Yuhaya. Iya, oke. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Ayo berdiri, kita menyanyikan lagu wajib. Satu nusa, satu bangsa. Oke, terima kasih. Malam apa pembelajaran kita, materi kita? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Iya, apa Grisli? Memahami isi cerita. Berarti pembelajaran kita sebelumnya yaitu memahami isi cerita. Cerita apa? Cerita apa yang kita bahas? Oh iya, Wina. Tak muat lagi. Siapa yang masih ingat? Nah, tadi katanya memahami isi cerita. Semua sudah paham itu? Iya, berarti memahami isi cerita di tak muat lagi. Berarti ada masalah sebelumnya di situ kan? Siapa yang ingat masalah apa? Nah, ya, Chris. Apa masalahnya, Chris? Iya, tentang si Ade, si Lala memakai baju kakaknya, si Kiki. Iya kan? Nah, kenapa dipakai baju kakaknya? Karena sudah kecil, tidak muat lagi, sehingga dipakai oleh adiknya. Iya, bagus. Beri tepuk wow, WOW untuk semua anak kelas 4-an. Tepuk W, tepuk O, tepuk W. Wow. Pelajaran kita sekarang ini adalah tentang kalimat Transitif. Iya, sebelum kita sampai ke pembelajaran ini, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Tujuannya adalah, dengan Ibu nanti menjelaskan materi, kalian dapat menggunakan tes transitif dan kalimat intransitif. Nah, sekarang Ibu mau membuat kesepakatan kelas dulu untuk kalian. Nah, nanti kalau sudah Ibu menyampaikan materi, kalian tidak boleh ribut dan memperhatikan. Buka buku bahasa Indonesianya. Kita buka buku halaman 17 ya. Pelajaran apa di situ? Kalimat intransitif dan transitif. Oke. Apakah semua siap belajar? Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama aku Bimo. Aku kelas 2 di SD Alivia. Inilah kegiatan sehari-hariku di rumah. Pagi yang cerah, aku selalu bangun pagi pada pukul 5. Setelah itu, aku bergegas ke kamar mandi untuk mandi dan ambil wudhu. Setelah itu, aku langsung melaksanakan sholat subuh. Biasanya, aku sholat subuh berjamaah bersama keluargaku. Kemudian, kita sarapan bersama di ruang makan. Setelah itu, aku menemani bundaku ke pasar. Di sana banyak penjual, pembeli, ada yang berjualan sayur, buah-buahan, makanan, dan banyak lainnya. Aku senang menemani bundaku ke pasar. Sepulang dari pasar, aku membantu bundaku memasak di dapur. Setelah itu, aku belajar. Itulah sebagian kegiatan sehari-hariku di rumah. Terima kasih teman-teman. Dalam video ini ditampilkan apa? Kegiatan sehari-hari. Iya. Apakah kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari atau yang kalian lakukan tadi pagi sebelum ke sekolah? Ayo, siapa? Kesya, apa kegiatan kamu, Kesya? Menyapu? Kok suaranya, Nak? Menyapu halaman, Kesya. Ayo, Lisa, apa kegiatan kamu, Lisa? Nyapu rumah. Berarti kalian ini anak-anak yang berbakti sama orang tua semua ya? Iya, semua sebelum ke sekolah melakukan pekerjaan rumah, yaitu membantu orang tua. Iya. Lalu apa kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Dalam video tadi ada kegiatan sehari-hari berbentuk kalimat kan? Tadi apa katanya? Setiap hari dia bangun pagi, lalu mandi. Iya. Dalam kalimat tersebut, bisa kita mengetahui ada kalimat transitif dan kalimat intransitif. Belum tahu apa itu kalimat transitif dan kalimat intransitif? Apa itu kalimat? Kalimat itu adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik secara lisan maupun tulisan. Contoh kalimatnya ini. Budi membaca buku. Jelaskan? Jelaskan maknanya apa? Iya, jelas. Budi membaca buku. Jadi inilah yang dimaksud kalimat. Sekarang nih, kalimat transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek. Oke, sebelumnya ibu mau tanya, siapa yang tahu objek? Ya, Wina. Benda. Kata si Wina, objek itu bisa berupa benda. Benda seperti apa itu? Siapa yang tahu? Ya. Hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Iya, kata Faris, benda itu bisa termasuk hewan, tumbuhan, manusia menggunakan nama orang. Ya, bisa. Oke. Ini contoh kalimat transitif. Contohnya adalah ibu menggoreng ikan di dapur. Nah, ini adalah kalimatnya. Ibu menggoreng ikan di dapur. Tadi katanya kalimat transitif itu menggunakan objek. Ini sudah ibu buat. Ini ada S, ada P, ada O, ada K. Nah, apa maksudnya ini? S ini adalah subjek, P ini adalah predikat, O ini adalah objek, K ini adalah keterangan. Subjek itu adalah pelaku yang melakukan pekerjaan dalam kalimat. Jadi dalam kalimat itu yang melakukan sesuatu pekerjaan itu yang dinamakan
Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh subjek itulah namanya predikat. Pekerjaan itu apa aja? Contohnya memotong. Apalagi? Apa Mbak Yes? Menyapu, ya menyapu. Pekerjaan menyapu. Lalu ngapain lagi? Mencuci. Ya, kok suruh dikeluarkan aja. Mencuci, mengepel, ya kan? Nah, itu pekerjaan. Lalu ada adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Inilah objek ini yang dibutuhkan dalam kalimat ini. Makanya jadi kalimat transitif. Kalimat yang memerlukan objek. Jadi si objek ini bisa berupa orang, sama tadi ya. Lalu predikat. Predikat ini adalah penjelas suatu kalimat. Penjelas bisa berupa tempat, tempat kejadian, atau waktu. Nah, bisa dipahami? Ibu menggoreng ikan di dapur. Subjek ini, nah, bisa nama orang. Misalkan membuat si Maya, si Danu, si Bakis, Wina. Nah, baru bisa kucing. Nah, itulah yang bisa melakukan suatu tindakan. Itulah si subjek itu ya. Lalu ini predikat pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan di sini si ibu mau goreng. Iya, menggoreng. Objeknya siapa? Ikan. Ikannya digoreng oleh ibu. Di mana? Di dapur. Lengkap kalimatnya kan? Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada juga keterangan. Nih contoh kedua. Kakak memancing ikan di sungai. Siapa subjeknya? Kakak. Nah, apa predikatnya? Memancing. Apa objeknya? Ikan. Di mana? Di sungai. Di sungai. Ya, inilah contohnya. Ada yang bisa kasih contoh selain ini? Pak Is? Lala menyapu rumah. Menurut kalian itu kalimat transitif atau tidak? Siapa? Subjek. Menyapu? Predikat. Rumah apa? Jadi sebaiknya apa kalimatnya? Jadi sebaiknya kalimat yang Lala menyapu rumah jadi apa? Lala menyapu? Iya, Lala menyapu lantai. Siapa objeknya? Lantai. Iya. Ada lagi mau kasih contoh? Apa Wina? Adik bermain sepak bola di halaman. Bisa. Adik subjek bermain predikat sepak bola. Bolanya itu objek yang menjadi sasaran siapa? Sasaran si adik, ya kan? Sasaran si subjek. Lalu keterangannya di mana? Di dia. Oke. Selanjutnya ada namanya kalimat intransitif. Kalimat intransitif ini kalimat yang tidak memerlukan objek. Berarti berbanding terbalik dengan kalimat transitif. Tadi transitif apa? Kalimat yang memerlukan objek. Kalimat intransitif? Kalimat yang tidak memerlukan objek. Iya, berarti dalam kalimat ini tidak ada objeknya. Yang ada hanya subjek, predikat, bisa keterangan, bisa si subjek dengan predikatnya aja.
Adik bermain. Adik siapa? Ya. Bermain predikat. Oke. Tadi banyak cuci tangan. Siapa lagi? Ya, Sophia. Kakak menari. Kakak sebagai apa? Ya, subjek. Lalu menari sebagai predikat. Oke, bagus. Kasih WOW. Iya, bagus sekali Ibu kasih materi ini, penjelasannya dia sudah paham. Bagus. Berarti sudah paham-paham ya? Ya, itulah tadi kalimat transitif dengan kalimat intransitif. Kalimat transitif, kalimat yang memerlukan objek. Kalimat intransitif, kalimat yang tidak memerlukan objek. Iya. Unsur kalimatnya adalah tadi SPOK. S adalah subjek, P adalah predikat, O adalah objek, K adalah keterangan. Subjek pelaku bisa nama orang. Pelaku ya kan? Predikat adalah pekerjaan. Objek adalah sasaran yang dikenai oleh si subjek. Keterangan adalah tempat kejadian, bisa waktunya kejadian itu kapan, nah begitu. Lalu intransitif tadi kalimat yang apa bocorannya? Kalimat yang tidak memerlukan objek. Ya. Nah, berarti di situ ada S, ada P, ada K. Nah, subjek, predikat, keterangan, tetapi tidak ada objeknya. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang perbedaannya. Perbedaan kalimatnya yang pertama ini aspeknya ini. Aspek pembeda. Ini adalah aspek pembeda. Kurang apa ya kelihatannya? Ini aspek pembeda, ini kalimat transitif, ini kalimat intransitif. Nah, aspek pembeda yang pertama itu adalah struktur kalimat. Nah, struktur kalimatnya tadi apa itu? Iya, kalimat transitif ini struktur kalimatnya menggunakan SPOK atau SPO. Iya, dia bisa tidak pakai keterangan. Yang penting ada objeknya. Oke. Selanjutnya kalimat intransitif. Iya, struktur kalimatnya ini SPK, subjek, predikat, keterangan, dan subjek. Iya, dia boleh memakai ini keterangan, tetapi tidak boleh memakai objek. Jangan ada objeknya di dalam. Nah, kalau ada objeknya dia jadi kalimat apa? Iya, kalimat transitif. Oke, selanjutnya ini keberadaan objek, memerlukan objek dalam kalimat. Itu yang Ibu bilang tadi, harus ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya berarti dia bukan kalimat transitif. Jadi kalimat apa? Iya, intransitif. Ini tidak memerlukan objek di dalam kalimatnya. Tak boleh ada objeknya. Kalau ada objeknya jadi kalimat intransitif. Ya. Lalu bentuk kalimatnya. Bentuk kalimatnya bisa diubah ke dalam pasif. Nah, dan yang ini kalimat intransitif ini tidak bisa diubah ke dalam pasif. Oke, ini dia kalimat aktifnya. Yang pertama ayat membaca koran.
intransitif ini bisa diubah ke kalimat pasif. Kalimat pasif ini harus ada objeknya. Kalau tidak ada objeknya tidak bisa menjadi kalimat pasif. Kalimat intransitif tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Kenapa? Karena tidak ada objek. Jadi kalimat intransitif tidak bisa diubah ke kalimat pasif. Jadi yang bisa diubah ke kalimat pasif hanya kalimat transitif. Kalau sudah paham, Ibu langsung bagi kelompok ya. Kelompoknya sesuai dengan pembelajaran kita sebelumnya. Itu aja kelompoknya seterusnya ya. Sudah Ibu bagi kemarin kan? Oke, ini dulu kita ya. Semangat. Ayo mari kamu supaya dari lepas. Sekarang aku paham, aku akan lakukan. Mari kita membuat kalimat. Mari kita membuat kalimat. Tangannya, semua. Halo. Ini dulu kelompoknya. Ayo langsung. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah semua? Ya, buka buku tulisnya ya. Ini dikerjakan oleh kelompok. Buatlah kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalimat dibuat sesuai gambar yang ada di bawah ini. Buat struktur kalimatnya tadi. Pakai apa? Pakai ya, subjek, predikat, iya betul. Jadi kelompok 1 kelompok apel, kelompok 2 kelompok 3. Ya, diskusikan dulu. Diskusikan sama temannya. Ya, tulis. Nih, diskusikan dulu. Diskusikan. Buat nama kelompoknya di situ ya. Gak usah nama kelompoknya aja. Tulis di lembar kerjanya itu nama kelompoknya aja. Kelompok apa? Kamu kelompok apa? Kelompok salah, kelompok. Jangan lupa dibuat struktur kalimatnya. Dan itu jenis kalimat apa? Ya? Oke, kita presentasi ketua kelompok anggur dulu. Cara mempresentasikan hasil diskusi mereka, kamu semua dengarkan. Nanti kalau ada mau yang bertanya, silakan. Ya. Saya dari kelompok anggur. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Lenny menyapu lantai. Lenny itu subjek, predikatnya menyapu, objeknya lantai. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok anggur. Saya dari kelompok nanas. Nama saya Muhammad Al-Faris Rekamat. Kami sedang bermain di kolam renang. Kami subjek, sedang predikat, bermain objek di kolam renang terangan. Kalimat transitif. Tepuk tangan untuk kelompok apa? Ayo kelompok anggur. Perkenalkan, nama saya Mina dari kelompok apel. Edo sedang membaca buku. Edo subjek,
sedang predikat membaca buku objek. Oke, beri tepuk tangan. Kenalkan, nama saya Sophia dari kelompok salah. Lala, subjek, senang, predikat, kalimat intransitif. Beri tepuk tangan. Sudah Ibu evaluasi nih ya hasil belajar kamu, kerja kelompok kamu. Yang tertinggi ada 2. Tapi Ibu mulai dari kelompok anggur dulu ya. Kelompok anggur nilainya 100. Kelompok salak 100 juga nilainya. Mereka salah di nih gambar ketiga. Nah, kami bermain di kolam renang. Kami siapa? Subjek. Bermain predikat di kolam renang apa? Keterangan tempat. Jadi, nah, tadi kan kita sudah belajar transitif itu harus ada objeknya. Intransitif itu tidak ada objeknya. Oke, siapa yang bisa kasih contoh transitif, kalimat transitif? Ayo, Dina. Kakak memetik jambu di kebun. Iya, kakak memetik jambu di kebun. Kakak siapa? Subjek. Memetik predikat. Jambu objek. Di taman? Di kebun keterangan. Nah, ya kan? Ini kamu kerjakan dikumpul minggu depan, ya? Iya, bentar ya nak. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpul minggu depan. Sekarang, nah, kesimpulan pembelajaran kita adalah bahwa kalimat transitif itu adalah kalimat apa tadi? Yang menggunakan objek. Contoh, kakak memetik jambu di kebun tadi kan? Lalu intransitif, kalimat yang tidak membutuhkan objek. Iya, bisa adik menangis, adik bermain. Sudah paham sampai di situ? Paham, Bu. Nah, minggu depan pembelajaran kita tentang apa? Tes deskripsi di situ ya? Iya, Bu. Iya, dipelajari di rumah ya? Iya, Bu. Ya. Tugas yang Ibu kasih, kamu kerjakan dengan baik. Ya, Bu. Untuk tambahan nilai. Untuk tes deskripsi minggu depan, kamu bisa bawa contoh gambar. Ada yang punya gambar nggak di rumah? Ada? Ada? Iya, itu dibawa ya. Nah, sebagai media kita nantinya. Sudah? Tangannya di atas. Sudah? Buka, tutup.